kita mau menjadi pembantu Al-Mahdi. Al-Mahdi kelas RT atau kelas dunia? Nah, ujiannya juga dari mana? Dari RT, dari dunia ujiannya? Dunia, bro. Aduh. Jadi kalau bagi teman-teman helper yang di zona nyaman, aduh, saya sudah senyum melihat. Masya Allah, nggak ada. Kita akan membahas mimpinya Mas Wisnu Ega yang juga sudah dipelantar-pelintir oleh orang yang hanya menggunakan hawa nafsu. Tapi alhamdulillah, karena sebab-sebab orang-orang inilah kita akhirnya membahas. Makanya ada istilah dan di buku, dibuatkan buku. Saya sempat membaca selintas, tapi waktu itu kesibukan, saya jadi tidak membaca keseluruhan, bahwa setan pun berjasa. Ya. Karena setanlah kita, bagi orang beriman itu menjadi pemicu untuk kita jauh lebih beriman kepada Allah. Rekan sekalian, mimpi Mas Wisnu Ega ini saya kasih judul Majelis Gajah adalah Mutiara. Wah, kayak sajak aja nih. Majelis Gajah adalah Mutiara. Rekan sekalian, tahu tidak bagaimana mutiara terbentuk? Ada yang tahu tidak? Ya, kerang, terus hanya itu aja yang tahu. Oke, berarti belum pada tahu ya. Kerang itu terbentuk dari luka. Luka apa? Kerang ada di dalam apa? Apa? Kerang. Semacam kerang kan? Ya. Itu terluka karena pasir, karena apa? Ada yang masuk pasir. Karena kerang itu kan di bawah kedalaman yang cukup dalam di laut. Terbentuk dari luka. Kerang itu punya zat enzim yang melindungi tubuhnya. Jadi kalau ada pasir, lalu kemudian dia tutup, nah itulah menjadi kerang. Bayangkan, bisa dibayangkan ya, di kedalaman yang dalam, di tengah laut, di gelap gulita. Kemudian dengan kesendirian di laut ya, menyepi, menyendiri. Kan kerang itu sesuatu yang bukan yang bergerak dengan kecepatan tinggi kayak ikan hiu, menyendiri tapi penuh dengan luka. Ya. Nah, luka itulah akhirnya menjadi kerang. Karena ada zat enzim yang melindunginya. Jadi kerang itu, mutiara itu dari hasil luka, dari hasil tekanan tinggi di laut itu. Tekanannya tinggi sekali. Bahkan ada kapal selam yang tidak mampu ketika sudah di dalam itu pecah karena tekanan besar. Baiklah, rekan sekalian, saya ingin menyampaikan mutiara dikaitkan dengan ayat-ayat Quran. Kita sebelum ya membahas, tapi itu terkait semua. Jadi mimpi Mas Wisnu Ega itu adalah intinya bahwa memang Majelis Gajah sedang dibentuk menjadi sebuah mutiara ya. Begini, analog rohaninya.
seorang pejuang akhir zaman atau mujahid atau katakanlah wali atau apapun, itu pasti dibentuk dari luka, tekanan, dan fitnah. Pasti. Hampir tidak ada definisi pejuang, apalagi pejuang ke agama, apalagi bisa membayangkan tugas kita itu adalah mengembalikan Islam seperti Islam zaman Nabi. Ini bagi teman-teman mungkin kata-kata biasa, tapi bagi yang paham, bukan berat. Bukan. Kalau berat mah standar itu pasti harus luka, ya. Harus ada tekanan kuat sekali dan harus fitnah. Makanya benar kata Ustaz Abu, tidak. Anda ini kelihatannya belum sadar bahwa tidak lama lagi siap semua perjuangan itu akan datang dengan berbagai macam ujian. Terus sekarang kita bersatu, coba aja dikasih ujian, tekanan, belum tentu. Bisa jadi yang lolos hanya 3 orang dari itu. Jadi tidak mudah, ya. Ibarat mutiara itu begitu. Dari luka yang terus-menerus, dari tekanan dan sebagainya. Ingat, di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diberi? Boleh orang mengatakan, siap jihad, siap, Allahu Akbar. Coba disemprot pakai air water cannon aja bubar. Itu kebanyakan manusia. Makanya jangan heran, ikuti kelompok kecil. Nabi sudah mengisyaratkan. Jadi yang teruji itu sedikit. Ya sekarang gagah-gagahan ceramah di panggung. Wow, jihadlah jihad, coba. Silakan Allah uji, ya. Tidak begitu rekan sekalian, ya. Mutiara itu harus dari luka terus-menerus. Bukan berada di zona nyaman. Nggak ada manusia bim salabim, tidak ada. Tidak ada, mustahil. Mustahil dan mustahil. Semua harus melalui pendidikan yang tidak standar. Baik, jelas Al-Quran, ya. Apa kalian, oh, kami beriman ya Allah. Mulut disuruh tahajud tiap hari saja, tahajudlah. Itu malam yang terbaik untuk bangun. Susah. Apalagi di luar. Di sini saja, kalau tidak dengan kesabaran, ya, sudah lewat. Ya. Tapi karena kesadaran saya untuk membentuk seorang mujahid itu tidak mudah. Saya sadar. Makanya saya dikasih kesabaran terus oleh Allah. Diperpanjang terus kesabaran. Ya. Kita semuanya ngomong, siap, jihad, siap. Ya. Tidak mungkin dengan tanpa uji. Tidak mungkin dengan tidak luka, ya. Oke. Jadi siap-siap. Kalau kalian semua di sini mau menjadi mutiara, maka syaratnya harus penuh dengan tekanan, harus terluka, dan dengan fitnah. Itu yang sesungguhnya disebut mutiara. Sama dengan Al-Quran tadi kan? Oke. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, jelas nomor ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan kamu saat ini, sehingga dia menyaring yang buruk dan yang baik. Tuh. Nampak jelas oleh itu. Yang buruk
masuk ke penjaranya Dajjal yang ada di kelompok demikian jelaskan. Bukan kata saya, kata mubasyirat yang banyak, bukan satu dua. Dan lihat perilakunya kan, hanya fitnah. Giliran diciduk 2 orang sebagai sampel sebetulnya. Saya itu kan sampel supaya mereka sadar. Khairul yang gagah berani, wah di sosmed ngomong aja beginilah, ciut. Akhirnya video-video yang benar omongan ada di grup ya, giliran ciut langsung ya. Siapa lagi, satu lagi Sujarto juga begitu, ngomong garang di grup ketika itu ciut ya. Itu ayam sayur namanya itu, harus dipotong ya, kan ayam sayur begitu fungsinya untuk dipotong ya. Jadi bukan petarung. Terakhir, penasihat spiritualnya kelompok sana, Ulam Yamin, kan tepat, malah dipecat sama Muhammad Qasim sendiri ya. Dengan 3 kasus itu, seharusnya menjadi contoh bagi mereka, menjadi pemikiran yang mendalam bagi mereka. Oh iya ya, berarti pertama Qasim sadar selama ini informasi yang paling deras kan dari Ulam Yamin. Berarti orang nggak benar. Harusnya di situ Qasim sadar. Yang kedua, Qasim harus sadar bahwa 2 orang yang banyak memfitnah kita tidak bisa menunjukkan kebenaran hakiki apa yang dia omongkan. Buktinya ciut, minta maaf dan sebagainya ya. Nah, rekan sekalian, itulah bentuk dari mutiara. Harus luka dulu. Bayangkan, sudah hampir 4 tahun kita justru dibenci oleh yang kita bela. Tapi untung, alhamdulillah, karena Allah kita. Coba karena kita manusia. Itulah ujian terbesar. Dan itulah ujian puncak. Kamu berjuang untuk Allah atau untuk makhluk? Nah itu dia. Dan alhamdulillah majelis gereja lewat ujian. Dan kita buktikan, kita justru bisa berjuang tanpa siapapun kecuali karena Allah. Untuk apapun kecuali Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 179. Itu Allah mengadakan, memang sengaja membuat ujian agar manusia pilihan terangkat seperti mutiara dipisahkan dari lumpur. Oh, dasar ya, arti daripada ayat tadi sesungguhnya, arti mendalam. Lumpur silakan di penjara Dajjal saja. Mutiara ada di sini. Dan memang wajar. Kita di sini, bayangkan ya, teman-teman sekalian yang di rumah, 2:30 setiap hari sudah terdengar lantunan ayat Quran merata di semua wilayah di tanah Ujulai. Siap-siap dibangunkan. Jam 3 kita sudah azan dibangunkan. Terus non-stop beribadah muamalah dan ibadah langsung kepada Allah. Jadi wajar kita dibentuk untuk berjamaah secara total. Bulan kita memang harus berjamaah. Ibarat kita satu tubuh. Bayangkan, yang keseleo kaki, tapi yang sakit semua. Mulut juga ikut sakit. Aduh. Ya. Jadi itulah berjamaah secara real. Sesungguhnya berjamaah di sholat itu kan sebetulnya pendidikan, tapi manusia tidak pernah menyadari. Ya, baik. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan akan datang fitnah-fitnah seperti golongan malam yang gelap gulita. Siapa yang sabar di masa itu seperti menggenggam bara. Hadis riwayat Tirmidzi, Sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang mampu bertahan di masa fitnah ujung akhir zaman ini adalah sosok yang luar biasa, dan merekalah muncul ahlul jihad yang sesungguhnya. Bukan
perang siap di medan perang, bukan hanya itu. Karena kekuatan bukan itu, tapi pertolongan Allah. Ya, tidak hanya muncul sebagai ahlul jihad, tapi ahlul istiqomah dan ahlul rijalullah. Ya. Jadi itu karena berharap atas pertolongan Allah. Tidak ada lah yang mampu sekarang melawan siapa coba? Melawan Yahudi Amerika. Ukurannya nggak terkejar. Jadi di ujung akhir zaman ini betul-betul 100% meminta bantuan kepada Allah. Lihat nanti saya bacakan mimpinya Wisnu Ega. Dan itu tentang gajah. Tinggi derajat seseorang itu memang harus diuji. Ini riwayat Tirmidzi, ini hadis Hasan. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji. Tuh, diuji. Ya. Bukan dibiarkan di zona nyaman. Bro Kosim, ayolah, mimpimu itu penuh dengan makna luar biasa. Tapi Anda memang salah tempat, seperti mimpinya Pesipa, putrinya Prof. Nandan. Salah teman, jelas banget itu mimpi. Salah gaul, Kosim. Salah tempat. Di sana orang-orang yang memang banyak bergibah dan fitnah keluar. Hanya saling. Takwilnya dipelantar pelintir dengan hawa nafsu. Ya. Ujian berat adalah tanda cinta Allah. Bukan murka. Beda azab dengan ujian. Kalau azab itu endingnya adalah musibah, tangisan dan penyesalan. Tapi kalau ujian endingnya adalah bahagia, iman yang muncul. Ya. Menjadi pribadi-pribadi yang santun, positif, tapi berani ketika harus berhadapan dengan siapa. Beda ujian dengan musibah. Rekan sekalian, baik, saya akan bacakan, ini banyak sekali sebetulnya. Kalau kita kaitkan mutiara dengan ayat-ayat Quran. Ya. Ini dari Mbak Febri lagi, datang fitnah. Dia share mimpinya Mbak Wisnu Ega pada orang-orang. Jadi tidak puas pas, sudah diingatkan, tapi bersamaan. Dia men-share mimpinya Mas Wisnu Ega, dan saya konfirmasi ke Mas Wisnu tadi malam, iya Kang, persis memang kalimatnya. Saya melihat Kosim sedang ada di musola Tanah Ujlah. Ini mimpi 2 tahun yang lalu. Beliau sedang berbicara bahwa Indonesia akan chaos pada tanggal 27. Semua harus siap-siap. Itulah kata Kosim. Jadi sedang di sini Kosim ya. Tiba-tiba saya lihat di luar Tanah Ujlah banyak tentara sedang mengepung dari seluruh dan disuruh kita menyerah. Ya. Oh, di Tanah Ujlah itu dikepung tentara dan suruh menyerah. Kita anggota gajah yang ada di sini dianggap pemberontak, kata Kosim. Waktu itu Kosim ada di sini kan, sedang dianggap pemberontak. Kita dikepung tentara nih. Itu kira-kira Kosim ya. Semua menyelamatkan diri. Semua orang pada lari ke hutan. Wah, ada yang lari ke sana sungai. Ya. Ada yang kemana-mana lah. Dan dibimbing oleh Kosim untuk bersembunyi dari tentara itu ya. Kata Kosim, bersembunyi di sini saja, insya Allah aman. Ikut, kata Kosim. Tenda ya, tentara memeriksa semua tempat di tempat Ujlah. Wah, datang. Tapi kosong karena sudah pada kabur ke hutan. Kita pada kabur nih.
Jadi walaupun saya sambil cincang, asam urat ya, digotong saya berarti. Kata Qasim berbisik, aman di sini, aman, diam-diam di sini ya, nggak bakalan kita tertangkap, kata Qasim. Ya, jawab saya, kan Bisnaega ada di situ. Terus tentara pada pergi, kata Qasim, ayo. Tentara pergi, kata Qasim, ayo. Cari teman-teman yang lain yang pada kabur, kan berpencar kemana-mana ya. Kata Qasim, kita tunggu di sungai, nanti mereka juga akan pada datang. Sungguh di sini, benar kan ada sungai kan? Nah ini pas persis seperti ya. Padahal Mas Wisnu Eda belum pernah kesini loh. Pernah ya? Oh pernah. Oh sekali doang di awal ya. Belum tahu ada sungai. Saya berjalan turun di dekat sungai. Di sungai ada beberapa tentara lagi. Kata Qasim, diam saja. Mereka tidak bisa melihat kita. Lalu saya berjalan bersama Qasim, tepat di samping sungai. Qasim duduk di samping batu. Ya. Saya duduk juga sendirian di pinggir senderan, di pinggir bambu untuk menunggu teman-teman. Mimpi berakhir. Apa tafsir mimpinya? Makanya itulah kalau hawa nafsu itu menganggap ini real seperti ini. Makanya kemarin saya kasih Mbak Rianti, ayo, Mbak Pepi. Ayolah, saya masih kasihan sama Anda ya. Sadarlah. Istighfarlah dan juga taubat nasuha ya. Hati-hati ya. Karena mimpi itu kalamilahil, harus jangan dimain-mainkan ya. Struktur mimpi, Qasim berada di musola Tanah Ujlah menyampaikan peringatan tentang chaos Indonesia pada tanggal 27. Itu struktur mimpinya ya. Kedua, Tanah Ujlah dikepung tentara yang menganggap Gajah adalah pemberontak. Ini tentara juga, tentara apa kita tidak tahu. Orang-orang yang menyelamatkan diri ke hutan. Di sini dibimbing Qasim untuk sembunyi di tenda tentara yang roboh. Oh, awalnya tentara tenda yang roboh sembunyi di situ. Tentara memeriksa tempat tapi tidak menemukan siapapun. Qasim mengajak mencari teman-teman di sungai. Ada tentara, tapi mereka tak melihat. Mereka nggak melihat kita. Kata Qasim, tenang, mereka tidak melihat. Lalu mereka duduk di pinggir sungai menunggu. Maksudnya Muhammad Qasim dan Mas Wisnu Ega dan yang lain ya. Takwil dan simbol. Qasim di musola Ujlah memberi peringatan. Takwilnya apa? Musola melambangkan tempat spiritual dan komunikasi dengan Allah. Qasim di sana berarti dia adalah sosok yang menyampaikan petunjuk ilahi. Baca surat Al-Jin ayat 27 ya. Peringatan tentang chaos tanggal 27 menunjukkan waktu dekat terjadinya fitnah besar. Waktu yang dekat sebetulnya. Bukan tanggal 27 besok ya. Atau krisis nasional yang akan mengguncang Indonesia. Oh, makna tanggal. Angka 27 bisa bermakna simbolis dan literal. Menunjukkan pada sebuah hari penuh ujian dan pembalikan besar atau pembalikan besar. Ujian dan pembalikan. Dibalik sama Allah. Atau literal, bisa jadi tanggal 7 kejadiannya. Belum tentu tanggal 27 ini, belum tentu tanggal 27 bulan depan. Tetapi harus lihat mimpi fajal-fajal yang lain. Yang sudah ada sebetulnya dijelaskan. Makanya nonton video majelis gajah sebelumnya. Ya, rekan sekalian, ini sudah dibahas sebetulnya pada kajian sebelumnya. Karena kita menyusun dari 3 mimpi yang memiliki kesamaan arti ya. Itu pertama, tentara mengepung Tanah Ujlah dan menganggap Gajah adalah pemberontak. Lihat artinya. Tentara melambangkan kekuasaan dan struktur. Jadi bukan tentara beneran, tapi lambang kekuasaan. Lambang kekuasaan dan struktur dunia.
yang menindas kebenaran. Jadi duniawi, artinya memang ini ada rekayasa jahat di dunia ini. Menindas kebenaran. Lihat hadis riwayat Daud, akan datang fitnah-fitnah yang menyebabkan orang beriman diburu seperti binatang. Jadi teman-teman sekalian, coba bayangkan, mereka lupa. Ya, apalagi kelompok ini dia lupa. Coba lihat, cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Matinya gimana? Lalu mayatnya diapain? Seret-seret ya. Itu. Lihat para sahabat gimana. Jadi saya sudah bilang setahun 2 tahun yang lalu. Rekan sekalian, kalau tidak siap berjuang, sudah jangan di sini. Di sini tempatnya orang yang siap menderita nanti ke depan ya. Siap pahit, siap luka, siap segala macam. Kalau di sini teman-teman hanya ingin ujlah, hanya ingin bisa ibadah, bukan di sini tempatnya, cari ujlah lain. Karena di sini adalah tempat penggemblengan untuk siap. Dan ternyata menurut mubasyir yang lain sangat sedikit yang siap, ya. Belum, makanya saya akan bertahap step by step. Belum ada penekanan, mana ada penekanan di sini. Cuma baru dihimbau, ayo tahajud, ayo salat jamaah, belum ada tekanan. Saya belum menekan teman, ya. Tapi saatnya harus. Yang tidak siap mundur, yang tidak siap jadi tentara mundur. Anda daftar jadi tentara, lalu digembleng, lalu mundur, ya salah sendiri. Kan sudah tahu tentara itu memang untuk perang. Masa diuji, digembleng nggak sanggup, ya. Disuruh berbaris-baris saja, perlu kesah. Kerjaan baris-baris mulu nih. Ngapain sih harus rapi? Emang perang berbaris-berbaris? Ada banyak orang begitu. Ya, itu. Saya tahu dari mana. Saya kan pernah jadi menwa. Banyak yang keluh kesah. Apa sih suruh berbaris? Kita mau pengen latihan nembak, langsung ya. Memang latihan nembak. Aduh, dia tidak ngerti bahwa itu belajar psikologis untuk tertib, samina wa ta'ala kepada komandan. Seperti itu. Balik kanan, balik kiri, balik atas. Ada yang? Nggak ada ya? Itu untuk mendisiplinkan diri bahwa Anda masuk kepada kendali orang. Jadi kalau di sini, kalau nggak mau dikendalikan ya mundur, jangan. Ya, sudah di luar orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang ngajar. Siapa yang mau silakan, tapi harus siap dibina ya. Lihat berikutnya. Gaya yang dituduh pemberontak menunjukkan bahwa kebenaran, justru kebenaran, dakwah mahdawi akan difitnah sebagai ancaman oleh penguasa dunia nanti. Dan itu akan terjadi. Cocok dengan mimpi yang lain, bahwa saya akan jadi sasaran intelijen dunia. Saya pribadi dalam mimpinya itu jelas sekali ya. Jadi makanya saya sudah bilang ke teman-teman, memang ikut saya siap enggak? Kalau tidak siap mundur, jangan ikut saya karena akan mengalami fase ini ya. Tapi saya tenang. Kenapa coba saya tenang? Karena saya yakin bahwa ini saatnya pertolongan Allah. Aja. Nggak usahlah latihan kayak tentara, nggak usah. Beriman kepada Allah. Ya tentu fisik harus juga, itu kan masa sakit-sakitan semua. Tapi tidak harus seperti berlebihan. Tidak harus melanggar peraturan negara, tidak harus. Jadi pejuang itu tidak harus. Sudah negara kita hormati aturan, bahkan kita dukung. Makanya kita mau bekerja sama dengan pemerintah, untuk hati-hati, wanti-wanti situasi menghadapi ke depan. Makanya kita terbuka, bikin master plan mimpi. Terbuka, bisa diuji oleh semua orang.
Itu niat baik gajah. Jadi artinya ini pemberontak itu bukan berontak beneran di dalam mimpi. Artinya memang gajah akan jadi sasaran dari dunia nanti ya. Ya wajar dong. Kita mau menjadi pembantu Al-Mahdi. Al-Mahdi kelas RT atau kelas dunia? Nah, ujiannya juga dari mana? Dari RT, dari dunia ujiannya? Dunia, bro. Aduh. Jadi kalau bagi teman-teman helper yang di zona nyaman, aduh. Saya suka senyum lihat. Masya Allah, nggak sadar. Jadi kalau Anda belum pernah menjadi sasaran fitnah, jangan berhayalah jadi pejuang. Silakanlah introspeksi pada. Pernah nggak difitnah? Pernah nggak? Kalau jarang difitnah ya berarti memang bukan pejuang. Karena syaratnya harus difitnah, harus luka, harus ada tekanan. Kalau cuma berjuang di sosmed, share mimpi, itu belum jadi tahap untuk level berjuang. Ya, dapat ibadah iya, pahala iya, pastilah ya. Tapi belum tentu masuk kepada catatan dalam lembaran emas loh. Sesuai dengan apa yang ada dalam mimpi Qasim. Belum tentu masuk ke catatan itu. Ya, karena itu nanti, lihat kalimat. Orang-orang yang tertulis dalam tinta emas adalah orang-orang yang membantu dalam masa sulit. Pertanyaannya, Qasim masih sulit enggak sekarang? Enggak, itu belum. Bukan bro, bukan itu. Lihat baca Quran dan hadis. Qasim belum dalam kesulitan. Nyaman dia, enak terus makannya. Masa kesulitan tuh lihat Palestina, lihat. Nah itulah baru masuk klasifikasi masa-masa sulit. Makan sulit, mungkin tidur juga kurang tenang. Itulah yang akan tercatat dalam lembaran tinta emas itu yang dimau. Baca dong yang benar ya. Bukan yang share-share mimpi, belum tentu itu. Belum tentu saya katakan. Bukan memastikan ya, belum tentu. Kenapa? Kalau kita lihat dari definisi ayat Quran dan dari tadi, maka para mujahid itu, para pejuang Islam harus dari luka. Harus dari tekanan. Harus di tempat gelap, menyendiri gemblengannya. Itulah baru melahirkan mutiara. Ya. Berikutnya, kaburnya orang-orang ke hutan. Takwilnya, hutan melambangkan tempat uzlah, perlindungan alami dan kondisi ghuraba, orang yang terasing seperti dalam hadis itu. Wallahi ini Bu, saya nggak nambah-nambah, ini takwilnya ya. Islam dimulai dari dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntulah orang-orang yang asing. Hadis riwayat. Ayo, di dunia, makanya rekan sekalian, orang tuh pada aneh semua kepada saya. Jadi ngapain? Hidup realistis, harus cari penghidupan, malah di hutan, ngapain? Ngomongnya menghayal melulu, mimpi melulu. Coba sesekali lah share itu mimpi nomor togel, kan ada manfaat. Bisa kaya di grup ini semua, begitu kan ejekannya. Nah itulah ghuraba. Sudah kita kaji ghuraba itu apa? Bukan orang yang berjuang sekarang tauhid. Ya, memang betul itu bagian dari perjuangan orang-orang ghuraba. Tapi sesuatu yang sangat asing di telinga orang. Kalau soal berjuang di tauhid dari dulu itu udah rame dah itu. Tauhid itu udah lama. Bicara tentang akidah dari dulu. Tapi yang betul-betul asing, lihat takwil. Ini petunjuk Allah. Siapa ghuraba? Orang yang lari ke hutan. Itu ghuraba. Dia dalam takwil ya. Hutan melambangkan tempat uzlah, perlindungan alami dan kondisi ghuraba. Tuh lihat. Saya kaget juga ketika membaca takwilnya ini ya. Kemudian bersembunyi di tenda tentara roboh. Ya, ada tadi kan ada tenda tentara yang roboh, yang ngepung gitu ya. Nah, Mas Wisnu itu kan sembunyi di situ. Tapi ini tentara
tenda tentara yang roboh menunjukkan tempat dari sistem musuh yang telah hancur sebagian. Ingat, dalam mimpi Qasim, Amerika akan hancur dari dalam sendiri. Sekarang sudah terjadi. Rekan sekalian, ada sebuah provinsi di sana, di Amerika, yang sebagian penduduknya, sebagian kecilnya udah kayak zombie semua. Nonton nggak? Karena narkoba, karena apa? Mereka berdiri aja seharian begini, nggak jelas. Melamun terus, begini terus. Pernah tahu nggak? Pernah nonton nggak? Philadelphia ya? Nanti sekali kita puterin. Saya udah ngumpulin banyak video. Jadi kata Bro Ahmad di dalam beberapa kali takwil, manusia akan jadi zombie semua nanti. Bukan semua, maaf. Sebagian manusia akan jadi zombie. Dan Amerika akan digerogoti dari dalam. Ya, nah, di sana peredaran narkoba luar biasa. Bersembunyi di dalam dengan bimbingan Qasim menunjukkan bahwa keselamatan datang bukan dari kekuatan lahiriah, tapi dari petunjuk ilahi yang tidak disangka. Itu dia, ya. Luar biasa ya. Lihat Quran At-Taubah, At-Taubah ayat 40. Kisah Rasulullah Abu Bakar di gua, ya. Kemudian yang berikutnya, pemeriksaan tentara tidak membuahkan hasil. Takwilnya adalah perlindungan Allah kepada kaum tertindas yang sedang berjuang, sebagaimana kaum Ashabul Kahfi yang tidak ditemukan oleh musuh. Lihat surat Al-Kahfi ayat 17. Tuh, hanya pertolongan Allah. Di ujung akhir zaman ini total pertolongan Allah, kita nggak akan sanggup menghadapi kekuatan dunia, ya, yang sudah mencengkram, yang dalam keadaan kita sulit bersaing dengan mereka. Kita masih ribut nasab, bayangkan. Kita masih banyak ngaku-ngaku, sementara mereka sudah kemana? Pesawat kita baru generasi keempat, mereka sudah generasi keenam, bayangkan. Bagaimana nyusulnya? Padahal menyusul manusiawi itu, alamiah itu harus berabad-abad. Tidak mudah. Apalagi kita hanya konsumsi, ya. Mengkonsumsi, jadi bukan memproduksi. Qasim menunggu di sungai. Takwilnya sungai dalam mimpi adalah lambang rahmat. Jalan spiritual atau tempat penyucian jiwa. Qasim duduk di pinggir sungai berarti dia menunggu jamaah yang selamat di tempat suci dan tenang. Ya, Qasim akan menunggu di sini nanti. Orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Tentara tidak bisa melihat mereka. Ini menunjukkan pada hijab ilahi, ya, di mana para wali dan pejuang akhir zaman tersembunyi dari pandangan musuh meski berada di hadapannya. Mirip kisah Rasulullah sembunyi di gua Dua Sur. Itu rekan sekalian, ayo semua ya, melek, semua melek, ya. Artinya ketika Qasim di sungai, itu menunjukkan ini. Ini benar-benar harus dengan doa. Dan bermunajat kepada Allah. Harus dengan tangisan kepada Allah. Minta bantuan, pertolongan. Bukan dengan latihan peperangan. Ya, bukan. Tak perlu. Ya, betul bahwa pada dasarnya fisik, mental, ya harus. Tetapi bukan itu yang menjadi tekanan. Biarlah tentara Republik Indonesia yang sudah dilatih, yang di garis terdepan. Kalau waktunya Indonesia harus berhadapan dengan pihak kuat, ya. Karena nggak adalah bin salah bin.
pada saatnya bahkan akan turun 3.000 malaikat membantu kita semua. Nah, kan pertolongan lagi. Baik, yang berikutnya, makna umum makna umum dari mimpi tadi. Qasim berperan sebagai pembimbing rohani dan pemimpin di saat fitnah besar menerpa bangsa. Yang kedua, gajah akan menjadi target tekanan. Tuh, lihat. Ya, benar kan? Dengan mimpi yang lain, gajah akan menjadi target tekanan, fitnah, bahkan dituduh bisa jadi nanti suatu ketika makar dunia, ya. Namun justru itu adalah isyarat kebenaran jalan yang ditempuh. Dari sisi mimpi, justru itu bahkan jalan yang benar. Berbahagialah teman-teman yang sudah di Masjid Gajah. Berbahagialah teman-teman yang sudah di Tanah Ujal. Karena ini Tanah Ujal itu seolah-olah pasukan khusus di sisi Allah, ya, bukan pasukan khusus untuk perang seperti tentara, tapi secara ruhani. Wajar, karena kita di sini bermunajat setiap pada tahajud, ya. Lihat, saya ulangi, gajah akan menjadi target tekanan, fitnah, bahkan dituduh oleh dunia nanti sebagai makar. Namun justru itu adalah isyarat ya dari Allah, kebenaran jalan yang harus ditempuh. Akan terjadi perpindahan dari pusat ke persembunyian. Nah ini, lihat, tahapnya akan nyampe ini. Coba dengarkan semua. Dengarkan semua, penting, ya. Ini harus kita sadari. Ini akan terjadi perpindahan dari keterbukaan menjadi kepersembunyian, dari tempat lahiriah menuju tempat batiniah, dan dakwah terbuka ke dakwah siriah, rahasia, sir. Nikah sir itu artinya nikah diam-diam, nikah siri. Jadi pada saatnya nanti kita akan masuk fase yang tadinya terbuka sosial media. Kalau sudah dicari, kita harus mulai, ya. Akan tiba waktunya nih, akan dikejar-kejar. Makanya memang tidak ada tempat penggembelengan kecuali di sini. Tak mungkinlah gembleng di kota, ya. Rekan sekalian, bayangkan ada isyarat mimpi. Jangankan di kota, di sini saja masih banyak orang bikin dosa. Kemarin kita bahas, ya, baik dosa hati, dosa perilaku, masih ada yang merokok. Bayangkan, masih ada yang di sini yang tiap hari makan atau minum atau nyedot barang haram. Di sini saja, apalagi di kota hidup, ya. Sulit. Makanya betul, di dalam mimpi ini memang harus di hutan dan di sungai dan sebagainya. Itu adalah lambang dari tempat yang Allah hidup. Selalu. Rekan sekalian, demikian sesungguhnya mimpi Wisnu Ega dan luar biasa maknanya. Insya Allah memperkuat kita di trik yang benar. Insya Allah apa yang ada di dalam mimpi Mas Wisnu Ega itu adalah pesan spiritual yang mendalam. Kata Ibnu Sirin, tidak ada lain kecuali kita harus siap luka. Kecuali kita harus siap dengan berbagai macam musibah yang akan kita hadapi. Dan kita siap menjadi orang-orang yang mungkin paling sakit, paling banyak difitnah, dan paling yang harus sabar. Demikian, mudah-mudahan mimpi Mas Wisnu Ega ini menjadi pencerah bagi kita, di mana perlindungan Allah akan turun kepada kita.